overthinking dihilangkan. Tugas kita ikhtiar, kemudian berdoa dan bertawakal kepada Allah. Apapun hasilnya, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita, pastilah itu yang terbaik buat kita. Karena kita nggak tahu apa yang terbaik buat kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Sahabat Cordova, di mana saja berada, kita berjumpa lagi dalam program Lebih Mengenal, khususnya di program Ramadan sekarang bersama saya Kotrun Adasyatiri. Overthinking, terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dan ini sungguh pasti akan membuat hati gelisah karena sangat mengkhawatirkan hal-hal yang begitu jauh di hadapan kita. Bahwa sesungguhnya tidaklah, Allah firmankan dalam Al-Quran, tidaklah semua yang terjadi di muka bumi ini kecuali semua kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun hanya satu buah daun yang berguguran. Jadi sahabat sekalian, gak usah kita mengkhawatirkan banyak hal. Apalagi ana inna dhanni abdi bi. Allah berfirman dalam hadits qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita selalu dalam pikiran yang positif, maka insya Allah hasilnya pun akan positif. Tapi kalau dalam pikiran kita selalu hal-hal negatif, bahkan sampai overthinking, mengkhawatirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi, maka kekhawatiran itu yang memang belum terjadi, maka bisa terjadi. Naudzubillah min dzalik, akhirnya kita akan susah sendiri. Jauhilah sifat overthinking dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah SAW itu sering memberikan ingatan buat kehidupan kita bahwa bertawakallah kepada Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Sahabat Cordova, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi tugas kita adalah menjadi orang yang baik dan melakukan yang paling baik. Jadi hari-hari kita selalu kita melakukan hal-hal yang baik, yang terbaik sesuai kemampuan kita. Insya Allah setelah kita berikhtiar, kita berusaha, maka tugas kita adalah berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah agar semua diberikan ketentuan-ketentuan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bukankah doa itu doa yang kita hafal semuanya? Dan doa itu adalah doa yang insya Allah mencakup kebahagiaan, kebaikan, baik di dunia maupun di negeri akhirat. Sering-sering kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kehidupan di dunia kami dalam keadaan yang baik. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga nanti kehidupan di akhirat kami juga dalam keadaan yang baik. Wa qina azabannar. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi sekali kita berdoa, kita mendapatkan 3 hal. Yang terpenting adalah kita minta, karena kita masih hidup di muka bumi, di dunia kita selalu mendapatkan kebaikan. Dan itulah tugas kita. Yang kedua, berdoa kepada Allah, meminta selalu yang terbaik buat kehidupan kita. Dan jangan terlalu khawatir, pasti kok seorang mukminah ketika dia sudah bertawakal, kemudian dia berdoa, disertai dengan akhirnya yaitu bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Semua yang diberikan oleh Allah pasti penuh dengan kebaikan dan penuh dengan hikmah. Lalu bagaimana ketika kita menemui yang kita alami ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita? Sahabat Cordova, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah mengingatkan kepada kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita suka, yang kita cinta itu nggak baik menurut Allah, dan sebaliknya yang kita benci itu baik menurut Allah.
Jadi overthinking dihilangkan. Tugas kita ikhtiar, kemudian berdoa dan bertawakal kepada Allah. Apapun hasilnya, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita, pastilah itu yang terbaik buat kita. Karena kita nggak tahu apa yang terbaik buat kehidupan kita. Jadi sahabat Cordova, overthinking menyusahkan kita. Terlalu mengkhawatirkan di masa yang akan datang, itu boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu khawatir. Karena justru dengan mengkhawatirkan masa yang akan jauh ke depan, kita tidak berpikir sekarang kita bisa melakukan apa. Sahabat Cordova, alhamdulillah, kita masih hidup di muka bumi, memiliki badan yang sehat, memiliki banyak waktu untuk bisa beraktivitas. Pergunakanlah kesempatan ini dengan menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Niat semua untuk ibadah, jangan lupa berdoa dan selalu bertawakal kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita, insya Allah dunia dan di negeri akhirat. Dan yang terpenting lagi adalah jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Semua sudah Allah atur, rizki sudah Allah siapkan buat kita. Tugas kita hanyalah berikhtiar saat ini. Sahabat Cordova, dengan kita hari ini melakukan yang terbaik, yakinlah di kemudian hari Allah pasti akan menentukan nasib yang baik juga buat kita. Dan nasib baik itu bukan hanya sesuatu yang sesuai keinginan kita, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena pada hakikatnya adalah yang Allah berikan bukan yang kita inginkan, tapi yang Allah berikan adalah apa yang kita butuhkan. Karena yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan, tapi yang Allah berikan kepada kita pastilah itu yang Allah memahami. Tapi yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Mudah-mudahan semakin kita bersyukur, semakin kita bisa melakukan hari demi hari kita, melakukan yang terbaik untuk masa depan kita. Hilangkan khawatir, tawakal, doa, insya Allah Allah beri yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa saksikan terus di YouTube-nya Cordova TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.